Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur-unsur merupakan suatu sistem yang sangat baik untuk mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang lainnya. Yang pertama, kita bahas dulu tentang tabel periodik. Di dalam tabel periodik, ada yang disebut periode dan ada yang disebut golongan. Periode adalah kelompok unsur yang berada pada baris mendatar. Nah, di dalam tabel periodik ada 7 periode ya, yaitu periode 1 yang disebut sebagai periode sangat pendek karena hanya berisi 2 unsur. Kemudian periode 2 dan periode 3 disebut periode pendek dan masing-masing berisi 8 unsur. Lalu periode 4 dan periode 5 disebut periode panjang dan masing-masing berisi 18 unsur. Kemudian ada periode 6 disebut periode sangat panjang yang berisi 32 unsur. Nah, yang terakhir periode 7, pada periode ini terdapat pula deretan unsur yang disebut dengan deret aktinida. Oke, sekarang kita lanjut ke golongan. Golongan adalah kelompok unsur yang berada pada kolom tegak. Dalam tabel periodik ada 3 jenis golongan ya. Yang pertama adalah golongan utama atau disebut juga dengan golongan A. Kemudian golongan transisi atau golongan B, lalu yang ketiga adalah golongan transisi dalam. Yang termasuk golongan utama atau golongan A itu ada 8 golongan, yaitu golongan 1A disebut juga dengan golongan alkali. Kemudian golongan 2A disebut juga dengan golongan alkali tanah. Lalu ada golongan 3A disebut juga dengan golongan boron aluminium. Golongan 4A disebut juga dengan golongan karbon. Golongan 5A disebut juga dengan golongan nitrogen. Kemudian golongan 6A yang disebut juga dengan golongan oksigen. 7A disebut juga dengan golongan halogen. Dan golongan 8A yang disebut juga dengan golongan gas mulia. Kemudian yang termasuk golongan transisi atau golongan B juga ada 8 golongan ya, yaitu golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Dan yang terakhir, yang termasuk golongan transisi dalam ada 2, yaitu disebut dengan golongan lantanida atau deret lantanida. Kemudian yang kedua, golongan aktinida atau deret aktinida. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Ternyata, unsur yang segolongan itu mempunyai sifat yang mirip. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai sifat yang berubah secara teratur. Apa saja sifat-sifatnya? Simak terus sampai selesai ya. Sifat periodik unsur yang pertama adalah pionosa. Sifat pionosa ini dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin bertambah. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin berkurang. Apa saja sih sifat pionosa ini? Yang pertama adalah SA. SA berarti sifat asam. O oksidator, N negatif atau sifat keelektronegatifan, A afinitas elektron, PI potensial atau energi ionisasi. Nah, ini cara cepat untuk mengingatnya saja ya. Ingat, untuk sifat asam sampai afinitas elektron dalam satu periode hanya bertambah sampai golongan 7A saja ya. Sedangkan potensial atau energi ionisasi itu bisa sampai golongan 8A. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu loriba. Sifat loriba ini kebalikan dari pianosa, yaitu dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin berkurang sifatnya. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Nah, apa saja sifat-sifat loriba itu? Yang pertama adalah BA. BA berarti basah. Kemudian I itu adalah singkatan dari jari-jari. Lalu R itu adalah reduktor. Kemudian LO berarti logam. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengapa sifat-sifat periodik ini dalam satu periode atau golongan itu semakin bertambah atau semakin berkurang. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini hanya beberapa sifat saja ya, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom
sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Misal atom Na dengan nomor atom 11. Dalam atom Na ada 3 kulit yang terisi elektron, yaitu kulit pertama terisi 2 elektron, kulit kedua terisi 8 elektron, dan kulit terakhir terisi 1 elektron. Jadi, yang dimaksud dengan jari-jari adalah jarak dari inti atom Na ke kulit terluar yang terisi elektron, berarti ke kulit ketiga. Jadi, bisa kita simpulkan, makin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya akan semakin panjang. Makanya, dalam satu golongan, sifat jari-jari dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Ingat sifat Lorentz ya. Lalu, kalau dalam satu periode, kenapa ya jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin mengecil? Padahal, dalam satu periode, atom-atom memiliki jumlah kulit yang sama. Misal, atom Na dan atom Mg. Mereka berada dalam satu periode ya, artinya jumlah kulit-kulit atom mereka pun sama. Tetapi kenapa jari-jari atom Mg lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atom Na? Nah, kita lihat, Na memiliki nomor atom 11, sedangkan Mg memiliki nomor atom 12. Artinya, muatan inti atom Mg itu lebih besar dibandingkan dengan muatan inti atom Na. Ingat ya, nomor atom ini menunjukkan jumlah proton atau muatan dari inti dan juga menunjukkan jumlah elektron. Kemudian, karena muatan inti atom Mg itu lebih besar, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat, lebih ketarik dia ya. Nah, inilah yang menyebabkan jari-jari atom Mg itu lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atom Na. Jadi kesimpulan yang kedua adalah, bila jumlah kulit sama, semakin besar muatan intinya, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron akan lebih kuat. Sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom, artinya jari-jari atom akan semakin pendek. Kita lanjut ke sifat berikutnya, yaitu tentang energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Contoh, Na dalam wujud gas menghasilkan Na+ dan elektron. Energi ionisasinya adalah 495,9 kJ per mol. Nah, ini artinya untuk melepaskan elektron dalam wujud gas, Na membutuhkan energi sebesar 495,9 kJ per mol. Kemudian contoh yang kedua, Mg menghasilkan Mg+ dan elektron, energi ionisasinya adalah 737,7 kJ per mol. Artinya sama ya, jadi gas Mg jika ingin melepaskan elektron itu membutuhkan energi sebesar 737,7 kJ per mol. Nah, sekarang kenapa dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi atom semakin kecil? Kita perhatikan, tadi disebutkan bahwa energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah. Elektron yang terikat paling lemah kan berarti elektron yang berada pada kulit terluar. Jika semakin jauh elektron terluarnya, maka daya ikat elektron ke inti atom semakin lemah, bukan? Sehingga hanya butuh sedikit energi untuk melepaskan elektron tersebut. Makanya, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jarinya semakin besar. Kemudian dalam satu periode juga seperti itu ya. Dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Nah, ini contohnya atom Na dan atom Mg. Energi ionisasi Mg lebih besar daripada Na, artinya untuk melepaskan elektron, Mg lebih membutuhkan banyak energi dibandingkan dengan Na. Kenapa? Karena elektron terluar Mg itu lebih dekat atau lebih mendekat ke inti atom dibandingkan dengan Na. Meskipun jumlah kulit mereka sama ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya kan? Jadi bisa dibilang yang mempengaruhi energi ionisasi itu adalah jari-jari atomnya ya. Semakin besar jari-jari atom, maka elektron terluarnya akan semakin jauh, sehingga energi ionisasinya akan semakin rendah atau kecil. Sebaliknya, semakin kecil jari-jari atom, maka elektron terluarnya itu semakin dekat ke inti atom, sehingga energi ionisasinya akan semakin besar. Oke, kita lanjut ke sifat afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron.
Jadi, semakin besar energi yang dilepas atau afinitas elektronnya menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif. Karena dalam satu periode dari kiri ke kanan, atom-atom cenderung semakin mudah menarik elektron, makanya afinitas elektronnya pun cenderung semakin meningkat. Begitupun dalam satu golongan ya. Karena dari atas ke bawah itu atom-atom semakin sulit menangkap elektron, makanya afinitas elektronnya dari atas ke bawah semakin rendah. Nah, untuk lebih gampang mengingatnya juga, afinitas itu kan energi yang dilepas. Kalau dilepas berarti tandanya negatif. Jadi, semakin negatif harga afinitas elektron, maka semakin mudah menangkap elektron. Oke, selanjutnya sifat yang terakhir yaitu tentang keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Oke, berarti dari pengertian ini sudah jelas ya, kenapa dalam satu periode dari kiri ke kanan, nilai keelektronegatifan cenderung semakin besar. Karena dari kiri ke kanan, atom-atom cenderung mudah menangkap elektron. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.